MPC Pemuda Pancasila Kota Batam. Shalom, selamat malam. Atas kehadiran Bapak Ibu, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan dan kita sudah mempersiapkan waktu dan menyediakan waktu khusus buat Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai juga saudara-saudari kita yang masih dalam perjalanan ataupun belum datang. Untuk doa-doa syafaat, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau didoakan, silakan disampaikan, jadi bisa dicatat terlebih dahulu. Silakan, waktu dan tempat saya silakan. Atau mungkin nanti saya doa syafaat untuk yang umum, yang mau secara pribadi doa langsung. Mungkin ada nanti minta doa pribadi. Tanya dulu nanti siapa orang-orangnya yang mau didoakan. Ibu-ibu ada yang mau dukung dalam doa. Doa secara khusus. Sama topiknya. Atau mungkin kita edarkan aja, jadi selama dan nanti balik lagi ke Bu Widya. Jadi siapa yang tergerak untuk didoakan nanti untuk mempersingkat waktu kita edarkan aja. Oke, selanjutnya mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh datang berkumpul dan bersekutu memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Seperti firman-Mu, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah kami. Biarlah kiranya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu selalu membuka pintu hati kami, sehingga firman yang ditanamkan dapat tumbuh di ladang hati kami yang subur dan dapat berbuah. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau pimpin juga saudara-saudari kami yang sedang dalam perjalanan. Biarlah kiranya Tuhan, cuaca tidak menghalangi orang-orang yang ingin mencari Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau berkati persiapan dari awal, pertengahan hingga akhir acara PDO Tesalonika pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kiranya segala macam kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu, biarlah kami usir semua hanya di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya darah-Mu mengurapi tempat ini dan malaikat-malaikat-Mu berkeliling menjaga tempat ini Tuhan, sehingga kami dapat beribadah fokus memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, kami panjatkan doa ini hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi lagu pujian Yesus Kau Sungguh Baik. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah.
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh pujian yang luar biasa. Yesus memang Kau sungguh baik. Karena kebaikan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terbuka pintu hatinya untuk memberi ruang kesaksian pada malam hari ini, saya persilakan waktu dan tempat, saya persilakan. Ayo ibu-ibu ada yang mau bersaksi. Shalom, selamat malam buat kita semua. Shalom. Terpujilah Tuhan kita yang dahsyat, terpujilah Tuhan kita yang luar biasa. Kita boleh ada di tempat ini bukan karena kuat kuasa kita, melainkan karena Tuhan masih mengasihi kita. Di sini saya bersaksi, ya, dengan hari-hari yang kita lalui ini, Tuhan itu baik dan sangat baik. Banyak pergumulan yang kita hadapi, tetapi ketika kita menyerahkan kehidupan kita dan kita berserah penuh sama Tuhan, kita mengadu sama Tuhan, pasti Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dan saya juga berterima kasih kepada ketua kemarin di telepon seperti itu. Saya bangga kayak gitu loh. Karena apa? Ada beberapa organisasi yang saya ikuti, ya, apalagi untuk pemuda Pancasila, ya. Baru perdana saya lihat seperti ini ada buat ibadah yang seperti ini, walaupun hanya sekali sebulan, itu sangat banyak sekali manfaatnya. Jadi saya ketika ditelepon ketua kayak gitu ada rasa ini, ya, aduh Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kita juga bisa berkumpul seperti ini sangat luar biasa. Dengan kalau saya lihat tadi ada dari jauh-jauh semua, ya, ada dari Bengkong, Batang Center, apa semua, walaupun hujannya. Tuhan Yesus baik, masih memberikan waktu untuk kita beribadah, ya. Jadi semoga kedepannya kita tetap kompak, tetap inilah untuk mengadakan yang seperti ini walaupun sekali sebulan, tetap saling mendoakan saudaraku. Terima kasih. Baik. Dari saya sedikit. Baik. Sebenarnya ini sedikit kesaksian juga, sama ada yang harus disampaikan. Tentu menyangkut masalah apa yang sudah kita buat. Ini sebenarnya yang kedua di perdana ini. Yang pertama, ini yang kedua, Malam Pendeta. Jadi perlu sampaikan, sebenarnya ibadah kita ini sudah kita buat ini 2017 sewaktu saya ketua PAJ. Iya. Jadi kondisinya dulu Malam Pendeta seperti ini. Seperti ini kemarin sudah saya sampaikan juga. Dulu kami hanya 6-7 orang. Awalnya, dan sempat pada saat itu saya mengalami satu tekanan secara rohani, ya, apakah ini harus melanjutkan gitu, apakah ibadahnya harus dilanjutkan dengan kondisi hanya sekian orang gitu loh. Tapi Roh Kudus mengatakan saya lanjutkan terus. Tapi saya katakan sama Roh Kudus, tapi kalau nggak ada orang saya nggak tanggung jawab, saya nggak ada urus. Saya berbicara secara rohaninya gitu loh. Ternyata apa yang terjadi? Tadi seperti dikatakan tadi Ibu Ros tadi, manfaatkan waktu itu. Kita nggak tahu hari yang jahat ini. 2 hari lalu berita duka cita, ketua Bengkong rantingnya masih muda banget meninggal dunia.
badannya besar, tegap, selesai. Artinya apa? Semua kita pasti harus ke situ. Hanya waktu yang menentukan semua. Nah, sebelum kita ke situ, mari kita berbenah diri. Bagaimana berbenah diri? Kita harus melekat akan Tuhan. Jangan lihat berapa orang yang kita datang. Jangan kita terintimidasi dengan beberapa orang. Tadi sudah saya kesaksian, dulu kita anak 7 orang. Ujungnya apa, Abang Pendeta? Kantor kita yang di bawah itu nggak muat. Sampai nggak muat. Pada saat hujan jadi gini, semua pada ke dalam, semua orang dulu jadi gini. Saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan ini gimana? Ini udah banyak, udah rame. Aku mau tempat yang besar. 2019 pemilihan ketua Batam, saya terpilih dan kita dapat tempat yang lebih benar. Karena nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Ada AC ya, tapi satu ya, kipas angin. Saat ini kita diberikan Tuhan tempat yang menurut saya ya lebih dari cukup. Kita tidak kipas-kipas. Ayo kita manfaatkan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Percayalah, orang yang mengejar Tuhan, Tuhan akan terus menyertai kita, memberkati kita. Jadi saya minta kepada teman-teman semua, ini bukan hanya kepada kader umur Pancasila. Kalau nanti ibu-ibu mungkin ada nanti temannya ke sini, baik itu senior-senior atau mungkin itu dewasa atau remaja atau bapak atau ibu, bawa ke sini. Kita juga mau menempuh jiwa. Biar orang tahu, masyarakat tahu bahwasanya pemuda Pancasila itu bukanlah pemuda Pancasila yang dulu lagi. Kita mau menghilangkan paradigma itu. Banyak yang kita dapatkan dari ibadah kita ini. Paradigma yang lama hilang, bahwasanya PB itu adalah premanisme. Saya bilang, ini buktinya. Sudah bisa nanti kita sampaikan itu di luar sana, bahwasanya PB itu bukan lagi. Karena apa? Semua kader PB adalah anak-anak Tuhan. Saya kasih aja. Terima kasih. Ada mau kesaksian lagi? Ada lagi yang Wika? memberi kesaksian? Ada cukup? Oke. Ya, lanjut. Tuhan, terima kasih atas kesaksian yang indah dari Ibu Rosmawati dan juga Ketua MPC Kota Batam. Biarlah kiranya kesaksian ini dapat menjadi sumber berkat sebagai pedoman bagi kita untuk dapat tetap melangkah dan terus melangkah setelah sekian tahun PD ini berjalan dan diberkati secara luar biasa, baik secara tempat, lokasi maupun fasilitas dan juga orang-orang yang datang. Puji Tuhan, mungkin karena COVID kemarin sempat berhenti lama dan sekarang kita udah adakan lagi PDO ini. Jadi silakan seperti kata ketua tadi, biarlah kiranya Roh Kudus juga yang akan menggerakkan saudara-saudara yang tergerak membawa teman, saudara, adik, orang tua yang berniat datang beribadah bersama dengan kita, silakan. Jadi setiap bulan kita akan adakan secara rutin mulai dari bulan lalu. Puji Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus yang menyertai kita selalu. Mari kita nyanyikan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihi, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihiku, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Bukan
Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jambi penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Janganlah kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Selanjutnya kita akan memasuki babak renungan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta. Waktu dan tempat saya persilakan. Kami melihat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Sampai hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Ada suatu organisasi anak muda di Afrika, namanya Boko Haram. Ini bukan nama pribadi, tapi nama organisasi. Organisasi ini mendeklarasikan diri terafiliasi dengan teroris atau Al-Qaeda. Organisasi ini begitu sadis, begitu tidak berperi kemanusiaan. Bahkan pemimpin-pemimpinnya berani bahkan membunuh wanita, anak-anak yang di luar agama mereka. Lalu tanpa peri kemanusiaan juga mereka membunuh staf dan juga orang-orang dekat mereka, bahkan istri mereka pun mereka bunuh. Lalu berapa tahun yang lalu ada organisasi Kristen, kebetulan saya juga di dalamnya, berusaha untuk masuk dan menjangkau mereka. Dan beberapa pemimpin mereka secara rahasia boleh percaya kepada Kristus. Lalu ketika diwawancarai anak-anak muda yang sudah mulai dewasa, kenapa mereka begitu sadis, begitu tidak punya peri kemanusiaan? Mereka hanya satu jawab saja. Mereka bilang, kami kehilangan figur seorang ayah. Kami tidak diberikan identitas oleh ayah kami. Sehingga mereka masuk ke agama tertentu, agama hanya untuk kedok, untuk melampiaskan kemarahan mereka. Bukan itu saja. Kalau kita ke Amerika, kalau kita dengar berita, tingkat kejahatan di Amerika sekarang naik 100 lebih persen. Bahkan banyak negara-negara bagian tidak lagi aman untuk ditinggali. Bapak Ibu bisa Google, tidak lagi nyaman untuk ditinggali. Orang mulai ketakutan, orang mulai semuanya ketakutan. Organisasi yang menjangkau mereka, dikumpulin mereka, diberitakan firman Tuhan, dan ditemukan sama kasusnya. Mereka kehilangan identitas seorang bapak, kehilangan identitas seorang ayah. Lalu nggak usah jauh-jauh, di Batam saja. Di Batam ini dari Januari sampai Mei itu ada 700 lebih kasus perceraian, bahkan hampir menyentuh 1000. Ada beberapa yang saya tanya, mereka bilang,
berkata seperti ini, saya tidak tahu bagaimana mengasihi istri saya. Papa saya juga pukul mama saya. Saya kehilangan bagaimana peran seorang suami, peran seorang bapak di dalam rumah. Sehingga cara dia mengasihi justru makin melukai. Mari kita berdoa. Kami mau belajar kebenaran-Mu, sehingga kebenaran-Mu mengubah setiap kami. Dalam nama Yesus sama kita katakan amin. Perkenalkan, nama saya. Terima kasih Pak buat kesempatannya diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pak William dan juga ada beberapa yang saya sudah kenal Pak. Dua ibu yang cantik ini tidak asing buat saya kaget Pak. Saya pikir semua bapak-bapak. Saya pernah diundang di khotbah di Jakarta waktu saya mahasiswa, dia kolektor. Jadi semua bapak-bapak, wah luar biasa. Saya pikir wah ini pasti 90% bapak-bapak, pasti yang ibu-ibu hanya sekretaris yang datang. Tapi ternyata luar biasa, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini satu nilai yang luar biasa. Bahkan di Batam sekarang Pak, banyak kantor-kantor sudah mulai buat ibadah di kantornya. Mega Mall juga gitu. Saya bulan lalu di Mega Mall. Baru kemarin di Ciptaland mereka mulai menyadari tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nama saya Ferdianto Jamaludin Muslim, tapi saya memang dari kecil Kristen. Cuma papa saya dari sebelah, cuma Muslimnya dihilangin, jadi tinggal Ferdianto Jamaludin. Anaknya Komarudin, adiknya Samsudin. Pokoknya Din-Din itu iya. Jadi saya istri satu, orang Toraja. Anak 3, paling gede 10, mau 10, yang kedua mau 5 Pak, dan yang ketiga mau 2 tahun. Itu perkenalan singkat saya, seorang gembala sidang di gereja Bethel GBI Miracle Service, khusus juga ketua wilayah untuk seluruh Kepri dan juga Asia Tenggara, khusus Miracle Service CK5. Pusatnya di Jakarta di bawah Pak Niko Deltoran Haji. Kita buka firman Tuhan kita di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat pertama bagian A saja. Kejadian pasal pertama ayat pertama bagian A. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pada mulanya Allah. Kita bacakan sama-sama sampai di situ saja. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah. Dalam bahasa Ibrani berkata seperti ini. Bereshit bara Elohim. Kata Elohim di sini kok dipakai pada awal penciptaan, bukan YHWH, bukan Adonai, dan bukan yang lain. Kata Elohim sederhananya itu bicara tentang dalam bahasa Ibrani. Elohim artinya sumber. Kata sumber di dalam bahasa Arab yaitu Abba. Dalam bahasa Arab Abba. Abba artinya adalah seorang ayah. Dengan kata lain, laki-laki seorang ayah adalah sumber. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, kalau ada masalah dalam suatu bangsa, yang harus disalahkan, yang harus dibereskan adalah seorang ayah. Ayah adalah sumber. Kita laki-laki adalah sumber. Ketika sumbernya tidak diberesin dengan baik, maka istri, anak-anak akan berantakan. Sekali lagi, ketika sumbernya tidak benar, ketika kita sebagai seorang laki-laki yang memegang otoritas
tidak berani menghadapi ketakutan kita, tidak berani menghadapi kebiasaan buruk kita, yang menanggung akibatnya itu adalah generasi kita. Ini yang terjadi hari-hari ini. Bahkan hari-hari ini di Batam saja saya dengar, kami coba mendekati yang cerai. Mereka merasa mereka waktu masuk pernikahan, mereka lihat papanya pukul mamanya, pukul. Bahkan saya layani seorang majelis di gereja, saya tidak perlu aktif sekali melayani, luar biasa Pak. Dia tiap kali marah, dia hajar istrinya, bahkan anaknya dia hajar pakai rotan sampai hancur. Tetapi setelah itu dia nyesel, kenapa saya seperti ini, kenapa saya buat seperti ini. Lalu habis itu dia nangis minta maaf, dan itu berlanjut berulang kali sampai istrinya pergi dengan supirnya. Lalu dia nangis di hadapan kami, dia berkata, saya tidak tahu kenapa saya seperti ini. Lalu kita berdoa sama-sama, lalu Tuhan bukakan. Waktu dia umur 4 sampai 7 tahun, seharusnya secara memori kita sudah tidak ingat apa yang terjadi, apa yang dilakukan orang tua kita. Dia kalau buat salah, papanya akan hajar habis-habisan sampai rotannya habis, sampai semuanya habis, tinggal sedikit. Dan itu terekam secara memori alam bawah sadarnya, terekam dan terekam, dan akhirnya dia juga tanpa sadar melakukan hal yang sama atas orang-orang yang dia kasih, atas orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk itu seorang manusia laki-laki harus benar-benar melekat kepada sumber yang sejati, namanya Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak cari Hawa, di mana engkau, tetapi Tuhan cari Adam, apa yang kamu perbuat. Untuk itu begitu penting peran seorang bapak dalam rumah tangga. Istri saya dulu gemuk, ya sekarang sudah turun. Gemuk sekali karena sudah 3 melahirkan, badan sudah dulu gitar Spanyol, sekarang gitar bass, istilahnya seperti itu. Tapi saya praktek Pak, setiap kali saya datang, saya tidak peluk anak saya peluk istri saya. Waduh itu Pak, nggak pakai makeup, cantik Pak, langsing. Walaupun sekarang makannya makin banyak. Terkadang kita laki-laki, untuk menutupi kelemahan kita menghajar istri kita. Kita hajar baik-baik. Bahkan ada penelitian bahwa laki-laki itu badannya aja besar, tetapi di dalamnya Hello Kitty. Saya minta maaf. Ketika berantem di rumah, yang lari dari rumah bukan perempuan, yang cari kopi di Morning Bakery laki-laki. Makanya di Morning Bakery banyak laki-laki Pak. Saya ngobrol dengan Pak, aduh saya di rumah nggak tahan. Nggak tahan Pak, kenapa? Aduh dari pagi sampai siang saya dinyanyiin istri saya terus. Buat ibu-ibu yang suka nyanyi sama suami, lari nanti. Yang saya mau tekankan hari ini adalah kita sebagai laki-laki di dalam organisasi, di dalam pemerintahan, kita tidak mampu mengandalkan diri kita Pak. Kita tidak mampu mengandalkan kekuatan kita. Apalagi di dunia bisnis banyak hal-hal yang memaksa kita untuk melakukan kejahatan, yang memaksa kita untuk melanggar firman Tuhan. Tetapi kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita seirama dengan hati Tuhan, Tuhan akan kasih hikmat untuk menyelesaikan. Tuhan akan kasih hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat. Tidur pun kita dibayar pajak, makan pun pajak, ini pun pajak, semuanya ada uang.
apalagi di Batam. Tetapi waktu kita mengambil keputusan yang salah, yang tanggung nanti keturunan kita. Kalau kita tidak mampu menyelesaikan siklus kebiasaan buruk kita, maka anak-anak kita akan 2 kali lipat akan menanggungnya. Saya pelayanan satu pengusaha di Batam, money changer. Anaknya mau bunuh dia. 2010 anaknya sudah nekat mau bunuh dia, dirantai Pak di rumahnya, diikat. Aku nangis, dia bilang sia-sia saya punya money changer terbesar, saya sia-sia karena anak yang dia sayang justru mau bunuh diri. Saya datang, saya layani, saya buka borgolnya, biarkan saya di situ. Dia masih ingat papanya pukul waktu umur 4 tahun, bayangin aja 4 tahun. Dia minta sesuatu, tangan papanya melekat. Tapi papanya sudah bertobat, tapi memori rasa sakit itu masih ada. Dia mau loncat dari lantai 3, papanya bersujud, jangan loncat. Bukan sampai di situ anak yang dia sekolahin kedokteran. Dia bangun rumah sakit di Batam. Waktu sudah mau semester 6, ditelepon saya, Pak, Fer, tolong lihat Koko di Jakarta, kenapa nggak mau lanjut ke dokteran? Saya kesana tanya, kenapa Koko nggak lanjut ke dokteran? Dia bilang saya mau otomotif. Karena papanya dalam tanda petik sudah bertobat. Oke, kita jual rumah sakit di Batam. Dia jual rumah sakit. Dia lihat pertobatan papanya. Dia lihat dalam tanda petik pertobatan papanya. Dia nyesal dan dia lulus sampai ke dokter. Bahkan anak yang mau bunuh dia hari ini menjadi anak kesayangan, anak kepercayaan, bahkan perusahaan anak keduanya yang kelola. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita sebagai laki-laki, apalagi dalam pemerintah, harus benar-benar mengandalkan Tuhan. PDO ini begitu penting. Bahkan ada ibu-ibu tiap hari teriak, ada saya layani, ibu ini teriak kepada anaknya, kamu ini anak kayak gini. Selama 5 tahun, dari anak yang cerdas, dari anak yang penuh antusias, dari anak yang inovatif, jadi anak pendiam. Karena suaminya mengatakan hal yang kasar dan anaknya, istrinya melampiaskan kemarahan itu kepada anak-anak, sehingga anak-anak menanggung beban yang luar biasa. Saya kesaksian sedikit, saya minta maaf. Papa saya dalam tanda petik agak brengsek. Saya minta maaf, tapi Tuhan sudah panggil. Dan sebelum Tuhan panggil, dia bertobat. Setiap bulan bawa perempuan ke rumah. Bukan di luar, di rumah. Bagaimana seorang ibu yang lihat itu, anak-anak yang lihat itu. Kami rekam Pak, kami lihat langsung. Mama saya tak panggil kami berdua dengan kakak saya perempuan. Puji Tuhan kami berdua jadi hamba Tuhan. Dia pegang, jangan benci papamu, dia belum bertobat, dia belum kenal Tuhan dengan benar. Itu yang terjadi. Bahkan saya pun dibawa ke rumah selingkuhannya, bayangin aja. Mama saya menangis, tetapi di depan kami berusaha untuk tegar. Kami tidak benci papa saya, papa kami tidak dekat jadinya. Karena memori itu yang mengganggu kami. Tapi puji Tuhan, tahun 2000, kalau papa saya merokok itu hampir 4 sampai 12 bungkus sehari. Begitu luar biasanya. Tapi Tuhan ubah seketika. Tahun 2000 dia bertobat. Setiap hari bersama-sama dengan mama saya jualan, karena semua usaha habis. Main judi, main perempuan, habis semua. Jadi tinggal jualan kue berdua. Tahun 2006 mama saya meninggal. Kami sedih, tapi papa saya lebih sedih. Di kuburan dia nangis. Sampai 3 hari dia nangis. Kami sedih, tapi rasa menyesal itu. Nangis selama 3 hari. Ada kesaksi hidupnya kakak saya. Kami panggil, kami bawa. Dan apa yang terjadi?
Setelah 2 tahun mama saya meninggal, kami godain papa saya, nikahlah. Kami suruh nikah karena saya ke Jakarta, ke Singapura dan Batam, kakak saya di Kalimantan, Samarinda. Tapi papa saya meninggal 2019, tidak pernah menikah lagi. Dia setia melayani Tuhan. Dia tidak punya talenta apa-apa. Dia di kampung, kami sudah bawa ke Kalimantan, dia nggak mau. Dia mau di kampung. Apa yang dia lakukan? Dia antar jemput ibu pendeta pakai motor bututnya. Dia mau tinggalkan. Saya sempat punya kebiasaan seperti papa saya, tapi sebelum menikah